Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Syawal, kita kembali mengundang Ustadz kita, Dr. Ustadz Syafiq Riza Basalama, LCMA, untuk mengisi dan memberikan sedikit pengetahuan bagi kita apa sih fitri itu. Hari ini kita berkolaborasi antara IKFAM yang sekarang namanya sesuai dengan legalnya di akte menjadi Perhimpunan Dokter Kedokteran Fungsional Indonesia, yaitu kita singkat dengan PDKFI, dan berkolaborasi dengan PP Kestraki, Perhimpunan Praktisi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia, dan juga berkolaborasi dengan Komnas Saintifikasi Jamu. Terima kasih Pak Budiman yang selaku Ketua Komnas, juga Prof. Purnawan Junadi selaku Ketua Umum daripada IKFAM PDKFI, dan Profesor Agus Purwadianto selaku Ketua PP Kestraki. Hari ini kita bekerja sama untuk sedikit pencerahan tentang fitri. Rasanya tidak perlu saya sampaikan siapa Ustadz kita kali ini, tapi secara ringkas sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa beliau dari S1, S2, dan S3-nya itu adalah alumni daripada Universitas Madinah. Ya, alhamdulillah kita mendapat ustadz yang di sananya pada waktu pendidikannya dia meraih gelar cum laude dari S1, S2, S3-nya yang merupakan pakar di dalam tadilah yang kita sebut tentang dakwah. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz, tafadhol Ustadz, jazakallah khair atas kediaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, subhanallah, ini adalah pertama kali ana masuk ke studio kira-kira setelah libur. Nggak ada kajian sejak tanggal 21 Ramadan. Dan alhamdulillah, semoga kajian yang pertama ini menjadi kajian pembuka kebaikan untuk kita semuanya. Ahibati fillah, Ramadan telah berlalu. Suka duka yang kita rasakan di bulan Ramadan. Perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan pembebasan dari api neraka, itu telah kita lakukan. Namun ternyata tidak semua amalan diterima. Ada orang-orang yang beramal sepanjang hidupnya.
ternyata sia-sia. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan di surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah. Dia adalah orang yang beramal, yang bekerja, yang lelah. Tasla naran hamiyah. Masuk ke neraka yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sholat juga masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka buat orang-orang yang sholat. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Sholat tapi lalai dengan ibadahnya. Alladzina hum yura'un. Sholat tapi riya. Tidak lillahi ta'ala. Oleh karena itu kita lihat ucapan selamat yang biasa diucapkan oleh para salafus saleh setelah Ramadan, ketika masuk kepada Idul Fitri, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita dan dari antum semua. Maka kajian ini sebagai kajian yang semoga menggugah hati kita untuk terus peduli. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Atau jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Mendapatkan kelelahan begadang di malam hari iktikaf di rumah Allah. Tapi tidak dapat apa. Bicara fitri. Apa sih artinya Idul Fitri? Kita perlu memahami beberapa istilah agama agar tidak salah kaprah. Contoh nih, silaturahmi atau silaturahim. Banyak difahami oleh orang, makna silaturahmi adalah kumpul-kumpul. Yuk kita ngadakan acara silaturahim atau silaturahmi. Padahal silah itu artinya menyambung atau berbuat baik. Rahim ya rahim. Maksud silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat yang ada hubungan darah sama mereka. Yang ada hubungan rahim sama mereka. Banyak orang merasa telah melakukan silaturahmi karena dia telah berkunjung ke rumah kawan-kawannya. Silaturahmi bukan berkunjung, tapi berbuat baik kepada kerabat kita. Dengan memberikan pemahaman yang benar, harapan kita orang itu nggak salah lagi melakukan silaturahmi. Kita bicara fitri, Idul Fitri. Id itu dari asal kata ada ya'udu, itu sesuatu yang terus berulang. Nanti datang lagi, nanti datang lagi. Sedangkan al-fitri banyak difahami oleh orang artinya suci. Padahal ya sebentar lagi kita akan fahami. Apa makna Idul Fitri? Ada dua kata yang sering mungkin bercampur. Yang pertama kata fitrah. Fitrah. Yang kedua kata fitri. Dua kata ini berbeda. Kalau bicara fitrah, kita dapat melihat di dalam Al-Quranul Karim di surat Ar-Rum ayat 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, tafadhal. Masih di mute kan? Enggak. Masih di mute. Iya.
Surat Ar-Rum ayat 30. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Subhanallah jemaah. Kita lihat di ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Kau tegakkan, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ini. Lalu Allah mengatakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Allah mengatakan tetap di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqi. Tidak ada perubahan dalam ciptaan. Maksud fitrah dalam ayat ini adalah kondisi awal penciptaan manusia. Di mana manusia diciptakan oleh Allah pada kondisi tersebut dan tidak ada perubahan. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di atas tauhid. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang bayi lahir dibiarkan tanpa pengaruh, maka dia akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa kita melihat ada orang-orang menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi Buddha, menjadi Hindu, menjadi ateis? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yakni awal penciptaan tadi. Di mana manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Perubahan yang terjadi adalah pengaruh lingkungan. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, yang menyebabkan dia menjadi Yahudi. Au yunassirani, atau mengarahkan dia untuk menjadi Nasara. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia orang Majusi. Jadi itu makna fitrah. Awal penciptaan manusia di atas tauhid. Makna fitrah yang kedua adalah jiwa manusia. Makanya ada istilah zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga disebut zakatul fitri. Kita lebih sering mengenal zakat fitrah karena memang diwajibkan atas setiap jiwa. Kalau di satu rumah punya anak 6, padahal anaknya nggak puasa, anaknya masih kecil-kecil, itu tetap dibayarin. Karena zakatnya zakat per jiwa. Per jiwa yang ada di dalam rumah tersebut. Ini makna fitrah yang kedua. Sementara al-fitr, Idul Fitri, bukan Idul Fitrah.
Idul Fitri. Al-fitr ini berasal dari kata aftara yuftir, yang artinya berbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa dengan benar itu akan mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama, farhatun inda fitri. Farhatun inda fitri. Yaitu kesenangan tatkala fitri. Apa artinya fitri? Ketika berbuka. Orang puasa ada waktunya berbuka. Kesenangan orang puasa itu yang pertama adalah ketika dia berbuka. Kesenangan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Kesenangan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dilihat Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Bukan kembali kepada kesucian. Merujuk kepada fitrah tadi. Kembali kepada berbuka lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya hari Idul Fitr tanggal 1 Syawal itu haram puasa di sana. Haram berpuasa. Bahkan kita lihat dianjurkan bagi orang yang berangkat ke musola, ke masjid untuk sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk mengkonsumsi beberapa kurma. Dengan jumlah ganjil Nabi SAW mengkonsumsinya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya hari itu benar-benar hari berbuka. Idul Fitri. Namun kalau kita melihat hari raya umat Islam, supaya umat Islam ini sadar bahwa hari raya dia itu ada 2 cuma. Ketika selesai berpuasa selama 1 bulan penuh. Yang kedua, ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya umat Islam itu hari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya umat Islam itu, Id umat Islam, itu adalah hari sholat. Makanya mau Idul Fitri, mau Idul Adha. Idul Adha artinya kembali berkurban. Gitu. Dua-duanya ada sholat Id. Dua-duanya ada takbir. Dua-duanya ada nasihat, ada khutbah yang disampaikan. Bukan sekedar pakai baju baru. Bukan sekedar makanan yang disuguhkan. Kue-kue yang dibuat. Lah. Hari raya umat Islam itu hari untuk berbagi. Di bulan Ramadan ada zakat fitri yang memang dibagikan sebelum berangkat ke masjid. Di Idul Adha ada daging kurban yang dibagikan. Bahkan Rasul SAW ketika Idul Fitr, beliau berceramah, menyampaikan kepada kaum laki-laki. Lalu beliau datang ke shaf para wanita. Memberikan nasihat kepada mereka secara khusus. Bersama Nabi ada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan kepada wanita-wanita itu, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian itu berada di neraka.
Akhirnya para Bilal itu menghamparkan bajunya. Para wanita melemparkan perhiasan-perhiasan mereka. Ada yang melemparkan antingnya. Ada yang mungkin cincinnya. Ada yang mungkin gelang. Kemudian ahibati fillah. Kalau kita lihat pemahaman masyarakat Idul Fitri adalah kembali suci. Mungkin pemahaman ini muncul dikarenakan orang yang habis berpuasa sebulan penuh. Itu dosa-dosanya diampuni. Sehingga dia seperti nggak punya dosa. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman, bukan karena ikut-ikutan, tapi benar-benar didasarkan keimanan dia kepada Allah, dia tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah rukun Islam yang harus dia lakukan. Imanan. Itu dorongan dia berpuasa. Wahtisaban, dan karena dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Namun memang tidak ada penjelasan dia akan seperti bayi yang baru lahir. Akan tetapi mungkin ada yang memahami, ya karena diampuni kan seperti bayi yang baru lahir, Ustaz, jadi kembali bersih. Jadi disebutkan Idul Fitr. Fitri itu kembali kepada fitrah dia, yaitu kepada tauhid, kepada pengesaan Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya, nggak punya dosa. Kalau haji, betul. Nabi SAW mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu." Barang siapa yang melakukan ibadah haji, lalu dalam pelaksanaan hajinya dia tidak berbuat dosa, tidak berucap kata-kata yang kotor, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya bayi yang baru lahir sebenarnya bukan fitrah sih. Maksudnya adalah bayi itu nggak bawa dosa gitu. Semoga kita dapat memahami tentang makna fitri di sini. Jadi sebenarnya makna yang lebih tepat Idul Fitri adalah kembali berbuka. Beliau alaihissalatu wassalam juga mengatakan, "Al-fitru yauma yuftirun nas." Hari berbuka adalah ketika orang-orang pada berbuka. Hari puasa ketika orang-orang sedang berpuasa. Ahibati fillah. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita? Kalau bicara, alhamdulillah, kita benar-benar telah berjuang di bulan Ramadan. Kita menempa diri kita. Kita menjaga nafsu kita. Kita membersihkan hati kita. Sehingga kita melewati bulan itu dan sampai ke Idul Fitr. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kembali berbuka? Kemarin jangan ditanya. Masjid penuh. Semangat kita datang ke masjid, Allahu Akbar. Bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim? Semangat kita. Bagaimana kita mampu untuk bangun sebelum subuh. Sekarang mungkin adzan subuh kita bangun lagi. Tapi kemarin enggak usah. Sebelum subuh kita. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melanjutkan semua nilai-nilai Ramadan. Amalan bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang diet ketat dia, Masya Allah. Dia berusaha untuk menjaga kondisi tubuhnya dengan mengatur pola makan dia. Pola makannya diatur.
Yang kedua, tidurnya juga diatur. Olahraganya juga dijadwalkan. Sebulan penuh turun tuh bobotnya. Anggap turun 20 kilo. Kalau setelah sebulan penuh, dia tidak menjaga pola makannya, dia tidak kembali berolahraga, apakah hasil perjuangan dia sebulan itu akan dia rasakan? Nggak akan. Akan kembali seperti dulu lagi, bahkan lebih parah. Ada cerita orang-orang yang Masya Allah ketika diet turun 5 kilo, berhenti diet naik 15 kilo. Apa gunanya kau turun 10 kilo kalau akhirnya naik 15 kilo? Maka bagi orang-orang yang merasa muslim, yang kemarin dia berpuasa atas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, diwajibkan puasa itu. Kalau sudah sampai tingkat takwa, dijaga. Mungkin kita nggak bisa seperti bulan Ramadan. Nggak bisa lagi saat ana sholat malam 23 rakaat atau 11 rakaat. Aduh berat saat ana mau puasa sebulan penuh kayak Ramadan. Iya, puasanya memang nggak sebulan penuh. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang perlu dijaga. Yang kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dia seakan-akan berpuasa faka'annama shomad dahr. Dia berpuasa sebulan penuh. Allah kasih keringanan. Kemarin sebulan, Syawal nggak sebulan. Berapa? 6 hari. Tapi kalau yang punya utang, utangnya dilunasin dulu. Baru engkau mau mulai puasa 6 hari di bulan Syawal. Subhanallah. Seorang muslim dalam kondisi yang sudah berlatih di bulan Ramadan. Di saat pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Di bulan Syawal, setannya dilepas. Ana benar-benar merasakan bagaimana saat setan-setan itu dilepas. Bagaimana saat, na'udzubillah ya, pintu neraka dibuka kembali. Godaan-godaan yang mengajak untuk masuk neraka begitu kuatnya. Nafsu yang kemarin kita tundukkan di hari raya yang memang nggak boleh puasa gitu. Itu karena kalah kelepasan. Sedangkan muslim beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan itu latihan yang insya Allah cukup untuk 11 bulan. Jadi hasil latihan di bulan Ramadan cukup untuk 11 bulan. Tapi tetap di tengah-tengah itu ada aja Allah bikin musim-musim kebaikan. Seperti Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Hibati fillah. Ana ingin mengajak antum semuanya. Kalau kita bicara fitri tadi. Kita kembali berbuka. Untuk merenungkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'arij. Ayat 19 sampai ayat 35. Karena orang bertakwa itu bukan musiman. Orang bertakwa itu sampai mati bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Beribadah kepada Allah sampai kematian itu tiba. Orang bertakwa itu bukan hanya kalau ada orang dia bertakwa. Tidak ada orang dia berdurhaka. Tidak. Karena orang bertakwa bukan orang-orang munafikin. Yang menampakkan sesuatu apa yang tidak dia sembunyikan. Nah, silakan dibaca. Nah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Allahu Akbar. Ini jamaah. Al-musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Barakallahu fikum. Kita lihat nih. Bagaimana Allah mensifati manusia yang Allah sendiri menciptakan. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah dan kikir. Suka mengadu. Suka menceritakan kesusahan dia. Aku kena ini, aku kena itu. Kalau dapat nikmat, bakhil dia. Padahal seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, itu yang engkau ceritakan. Yang kau sampaikan kepada manusia, alhamdulillah Allah kasih nikmat sama aku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Karena kebanyakan manusia nggak kayak gitu. Suka mengeluh. Kita seringkali melihat kepada musibah dengan pandangan yang mawas. Memperhatikan itu musibah. Tapi nikmat Allah seakan-akan lewat aja. Nggak pantas untuk disyukuri. Na'udzubillah. Apakah kita seperti itu? Masa setelah sebulan penuh Ramadan kita masih pelit, kita masih bakhil. Setelah sebulan penuh kita dididik, dilatih untuk mengontrol perut kita dan yang di bawah perut kita, masa kita masih suka berkeluh kesah? Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Allah kecualikan di sini. Ada orang-orang yang berubah dari sifat asalnya tadi, yang suka berkeluh kesah, akhirnya dia nggak kayak gitu. Karena dia diajarin, dilatih, sehingga dia berubah jadi orang yang lebih baik. Ini yang kita inginkan setelah Ramadan nih. Siapa orang-orang yang tidak suka berkeluh kesah? Orang-orang yang tidak bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Disebutkan di sini kecuali orang-orang yang sholat. Kadangkala ada orang membaca cuma sampai sini. Kecuali orang-orang yang sholat. Enggak, ayat ini masih bersambung. Ada banyak sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Selesai Ramadan, kumpulkan sifat ini. Mungkin semua sifat ini ada di bulan Ramadan kemarin di diri kita. Karena rasa takut kita kepada Allah. Karena ketakwaan kita. Karena harapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi setelah Ramadan, tolong dijaga. Nah, silakan dilanjutkan. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta
dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi itu terkecualikan dari manusia yang diciptakan penuh keluh kesah dan kikir. Kenapa? Mereka kalau dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jal, mereka akan bersyukur. Kalau mereka dikasih musibah, dikasih bencana, mereka bersabar dan berharap pahala. Sifat yang pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa sholat. Senantiasa sholat. Bukan cuma di bulan Ramadan dia sholat. Bukan orang yang sholatnya bolong-bolong. Bukan orang yang sholatnya asal-asalan. Enggak. Dia adalah orang yang rajin sholat. Seorang laki-laki, bagaimana dia menyempurnakan sholatnya dengan datang ke rumah Allah tatkala adzan dikumandang. Bagaimana dia menyempurnakan wudhunya, khusyuk dalam sholat. Ini sifat yang pertama. Yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Dan kita tahu pada hari kiamat nanti, yang pertama akan dihisap itu sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholat ini kunci. Maka inilah yang disebutkan pertama kali dalam ayat ini. Dan sholat adalah rukun Islam yang kedua yang merupakan amaliyah hamba setelah keyakinan dan syahadat yang dia ucapkan. Mu'ad bin Jabal tatkala dikirim ke Yaman radhiyallahu anhu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berpesan, awal
yang engkau sampaikan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Fa inhum ajabuka lidzalik. Kalau mereka merespon dengan positif, mereka mengikuti apa yang kau ajakkan kepada mereka, fa'alimhum, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 5 sholawat, salat 5 waktu. Itu setelah tauhid. Jadi seorang muslim jangan berpikir yang penting muslim itu baik, nggak ganggu orang lain. Iya. Tapi ada rukun-rukun Islam yang harus dipenuhi. Salat. Kalau salatnya nggak benar, yang lainnya jadi pencitraan. Menakutkan sekali. Yang lainnya pura-pura engkau nanti jadi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Tapi sifat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang suka berbagi dengan harta. Dia bekerja siang, malam, pagi sampai sore. Dia capek. Tapi dia tahu tatkala dia mendapatkan itu harta, dia tahu harta ini pemberian Allah Azza wa Jalla dan Allah telah membuat aturan. Di hartanya ada hak orang lain. Sehingga dia tidak diperbudak dengan hartanya. Idul Fitr Masya Allah, kita lihat orang bagi-bagi duit ya. Bagi-bagi zakat, Ramadan penuh Masya Allah. Ya karena memang orang yang beriman itu tahu. Dia bukan sebagai pemilik itu harta. Dia hanya orang yang dikasih amanah untuk menjaga itu harta. Dia perhatikan tuh orang-orang yang minta-minta. Tapi juga ada orang-orang yang tidak minta-minta, orang-orang miskin. Yang dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bagikan tuh harta. Ini sifat yang kedua. Dan kita tahu itu rukun Islam yang ketiga. Sebelum puasa. Mengeluarkan zakat atau sedekah yang lain. Sifat yang ketiga Allah katakan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang beriman, yakin dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan. Beriman dengan adanya kebangkitan manusia dan dibalasnya manusia atas apa yang diamalkan oleh dia di dunia, maka ini menjadi motivator yang kuat bagi hamba untuk jadi orang baik dan untuk berhenti berbuat dosa. Dia yakin bahwasanya azab Allah itu adalah azab yang perlu ditakuti. Mungkin kita pernah membaca penjara yang paling menakutkan di dunia ini. Yang paling ganas. Itu nggak ada apa-apanya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman itu percaya. Kemudian sifat yang keempat, subhanallah. Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak milik mereka. Di bulan Ramadan kita diajarin kemarin untuk tidak menggauli istri kita di siang hari di bulan Ramadan. Dilatih sebulan penuh. Melihat istrinya, dia tahu sedang puasa. Dilatih. Maka jangan lewat Ramadan engkau berzina. Engkau melepaskan pandanganmu. Mengikuti nafsumu. Sedangkan engkau sudah dilatih sebulan penuh. Maka Ramadan ini benar-benar mendidik, menempa jiwa manusia untuk tidak tunduk kepada syahwatnya. Tapi bagaimana syahwatnya mengikuti dia. Bukan dia ngikutin syahwatnya. Dan kita tahu fitnah terbesar bagi kaum laki-laki khususnya adalah fitnah wanita. Wanita juga terfitnah dengan laki-laki. Tolong dijaga kemaluannya. Kemaluannya dijaga. Engkau kemarin mampu.
meninggalkan yang halal. Bagaimana meninggalkan yang haram? Ahibati fillah, perzinaan. Anda lihat di media, itu seperti sesuatu yang lumrah. Mulai dianggap biasa. Dan tatkala itu dibiarkan tanpa dirubah dan diberi pencerahan, akibatnya fatal. Allah akan turunkan azabnya, yang salah satu bentuk azabnya adalah penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat. Kemudian sifat yang selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanahnya, menjaga sumpahnya, menjaga perjanjiannya. Ini bicara sama para dokter, hati-hati. Ada tadi dikatakan bagian jamu tadi, saintik jamu apa? Subhanallah ya. Anak punya kawan cerita. Dia taubat sudah. Dia punya toko jamu dahulu. Dan orang kalau datang ke toko jamu dia itu Masya Allah ramai. Dia cerita saat kita itu kasih kepada pelanggan itu obat-obat yang kadaluarsa. Banyak kita dapat obat kadaluarsa. Kemudian kita campur apa sehingga orang itu jadi segar. Tapi 3 hari lagi balik lagi dia. Seperti itu biasanya. Sampai dia tahu kalau ternyata dia telah berkhianat kepada orang-orang yang percaya sama dia sebenarnya. Nah, kemarin rame ada penjualan vaksin, bukan vaksin apa? Tes antigen yang kadaluarsa kalau nggak salah, yang udah dipakai ribut lagi. Hati-hati, amanah. Allah sebutkan nih sifat mereka, orang tuh jaga amanahnya. Dokter tuh ada sumpah dokter, ada kode etik yang harus dijaga. Tolong dijaga. Walaupun orang nggak ngelihat, kemarin Ramadan kita dilatih untuk senantiasa merasa diawasin Allah. Walaupun kita di kamar sendirian, ada air kita nggak minum, ada nasi kita nggak makan. Kenapa? Aku sedang puasa. Kan nggak ada yang ngelihat. Karena dia beriman, Allah senantiasa mengawasi dia. Maka dia menjaga amanah. Baik amanah itu antara dia sama keluarganya, sama masyarakat, sama tempat kerjanya, yang jadi pejabat publik, tolong dijaga nih amanahnya. Sedih kita kalau terus-terusan melihat ada pejabat yang dipenjara lagi. Karena tidak menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Kemudian sifat yang selanjutnya, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan kesaksian mereka. Bukan saksi-saksi palsu yang dikasih duit jadi saksi. Saksi memberatkan, saksi meringankan, saksi yang menambahin, saksi yang mengurangin. Orang beriman gak kayak gitu. Kalau sudah kayak gini sifatnya, suka menambah, mengurangin, bahkan jadi saksi palsu, ya udah jadi budaknya dunia, budaknya perutnya dia dan nafsunya dia. Subhanallah, sifat yang terakhir. Kalau yang pertama Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim daimun. Sifat yang terakhir mereka walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Salat lagi. Awalnya salat, akhirnya salat. Karena memang kedua ibadah ini yang menjaga. Seakan-akan kalau engkau mulai salat, tutup dengan sholat. Nggak berhenti sholat. Memelihara sholat mereka. Jadi bukan sekedar melaksanakan terus-terusan, tapi memperindah sholatnya. Di-upgrade ibadah dia. Kemarin ana hafalan Qur'annya tambah 1 surat Alhamdulillah. Bacaan sholatnya ana dulu nggak paham dengan apa yang ana baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ana nggak tahu, tapi alhamdulillah ana sekarang sudah mempelajari sehingga jadi lebih baik. Kalau seperti itu sifat manusia, maka Allah mengatakan
ulaika fi jannatin mukramun. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga buat mereka. Mereka dimuliakan. Jangan cari kehormatan di dunia, kemuliaan dunia, di akhirat dihinakan kita nantinya. Tapi carilah kemuliaan yang sebenarnya, yaitu kemuliaan di akhirat nanti. Maka di masa-masa Idul Fitri yang kita baru 10 hari meninggalkan Ramadan ya, berusaha bagaimana kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih lagi. Hati kita yang sudah bersih dari dosa, jangan dilumuri dengan dosa. Kalau ya kadangkala manusia terjebak lagi dalam dosa, tolong jangan dibiarin, itu noda. Karena noda kalau kelamaan dibiarin, biasanya susah untuk dihilangkan. Orang tuh kalau makan gulai, kemudian ada kuah yang nempel di bajunya. Kalau dia cuci langsung, itu hilang. Langsung ke kamar mandi, dia kasih sabun dikit, hilang. Tapi kalau dia biarin, kadang-kala tuh noda nggak bisa hilang. Maka jangan biarkan noda-noda dosa itu menempel lama di tubuh kita, di hati kita. Tatkala berbuat dosa, ikutin dengan perbuatan kebaikan, berbanyak istighfar, insya Allah akan menghapuskan hal itu dan kita menjadi orang-orang yang ya kalau bicara bersih dari dosa, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Mengucapkan semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga termasuk orang-orang yang kembali berbuka atau kembali kepada Allah. Wal faizin, termasuk orang-orang yang sukses, yang artinya bukan mohon maaf lahir dan batin sebenarnya. Ya, Anda kembalikan ke Dr. Amrullah Siregar untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz. Kita lihat dulu Ustadz ya. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan sampai saat ini? Atau yang mau langsung raise hand? Silakan. Ada yang raise hand? Iya, kayaknya udah ada yang raise hand tuh, Dok. Ya. Silakan coba. Halo. Iya. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Kalau Ufti mungkin lebih bagus di chat aja. Tapi mau langsung nggak apa-apa juga, Dok. Oh, boleh. Oke. Silakan Ufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakina. Pertama-tama taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin untuk semua tim dan Ustaz. Wa iyyakina. Sebenarnya pertanyaannya gini, Ustaz. Maaf kalau di luar tema. Bagaimana caranya kita menjaga hati ketika kita masih berada di kondisi lingkungan yang belum banyak paham mengenai sunnah, Ustadz. Misalkan di lingkungan tetangga yang ternyata masih, kalau misalkan saya keluar itu masih banyak gibah ya Ustadz. Tapi kalau misalkan saya di dalam rumah saja, saya juga kurang dibilang kurang bergaul atau kurang mendapatkan informasi tentang tetangga terdekat gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Ya. Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya, bagaimana sikap kita di tengah-tengah masyarakat yang mungkin masih jauh dari sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang satu masa yang penuh dengan kesabaran.
Artinya menjalankan agama sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya itu perlu kesabaran ekstra. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalqabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara. Yang tentunya sakit. Kadangkala kita nggak tahan, kita lepas. Orang yang menjalankan agama seperti yang dijalankan para sahabat Nabi pada masa-masa yang penuh dengan fitnah, itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari para sahabat. Sampai para sahabat heran dengan besarnya pahala yang diberikan. Mereka sempat bertanya, awaminhum ya Rasulullah, mungkin yang dimaksud 50 orang dari mereka. Jadi kalau masa sekarang 50 orang dari orang sekarang nih. Kata Nabi SAW, minkum, dari kalian. Kenapa? Karena para sahabat Nabi ketika Islam sudah kokoh pada waktu itu, mereka punya banyak pendukung. Semuanya menjalankan sunnah. Semuanya mengikuti perintah dan aturan. Sehingga tidak berat ya. Kita kalau berada di lingkungan orang-orang taat nggak berat kita menjalankan agama. Tapi di tengah lingkungan orang-orang yang jauh dari agama, kita menjalankan agama di sana, kita malah dibully. Kita dimaki. Bahkan mungkin kita diusir dari tempat mereka. Maka apa yang harus dilakukan seorang muslim? Kalau lingkungannya nggak mendukung dia. Lingkungannya masih penuh dengan riba, hasad. Kadangkala ada namimah juga di sana. Maka seorang muslim yang baik itu akan mengikuti aturan. Allah Azza wa Jal menyuruh nabinya. Kalau lagi kumpul sama orang-orang musyrikin, mendakwain mereka, ngobrol sama mereka. Tahu-tahu mereka obrolannya nggak benar. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fala taq'ud ma'ahum. Jangan duduk sama mereka. Hatta yakhudu fi haditsil ghair. Sampai obrolan mereka berubah. Kalau tetap masalah dosa yang diobrolkan, kita tinggalkan. Kalau Ukhti tadi berkata, obrolan yang terjadi di tetangga-tetangga itu riba, ana rasa nggak selalu riba. Kadangkala obrolannya positif, baik. Dan kita seharusnya menjadi lentera ketika kita hadir, bagaimana mereka berubah obrolannya karena fulana nggak mau kalau ngobrolin orang lain. Kita duduk di sana, ngobrol sama mereka. Kemudian kalau memang obrolan mereka dosa, ya kita kasih nasihat. Ustaz, anak kalau ngasih nasihat dibenci sama mereka, Ustaz. Ini itu macam-macam lah. Dia, Nabi SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bersosial dengan masyarakat, yang bergaul dengan masyarakat, dan dia bersabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada yang gak mau bergaul dan gak sabar kok disakiti sama mereka. Maka anti berusaha. Kemudian jamaah, hal yang kedua yang kadangkala dituduhkan kepada orang-orang yang belajar agama ini, dikatakan kurang sosial, ada benarnya di sebagian orang. Kita tuh baca tuh hadis ayat tadi apa? Al-Ma'arij tadi ayat 19 sampai ayat 30 yang kita baca ya. Bagaimana Allah mensifatin orang muslim ini taat sama Allah, rajin sholatnya, sedekahnya jalan. Maka perhatikan tetangga-tetangga kita. Mungkin kita nggak kumpul sama mereka, nggak duduk sama mereka, karena kita tahu tadi obrolan mereka kayaknya kurang manfaat, tapi kita bisa berbagi dengan mereka. Rasulullah SAW
pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan. Kalau engkau memasak makanan kuah, daging ada kuahnya, fa'aktsir ma'aha, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jiranak. Dan engkau perhatikan tetangga-tetanggamu, bagi-bagi sama mereka. Subhanallah, kita tuh kadang-kala anak ingat kalau di restoran Cina ya, dulu pernah makan restoran Cina, kita tuh dikasih mangkok kuah. Ya, kita ambil sendok, kita cari, nggak ada isinya. Bas kuah. Sup. Itu enak gitu loh. Jadi kita berbagi sama tetangga kita walaupun kita nggak mampu. Tadi kuahnya, mungkin dagingnya sedikit ya. Kemudian ada tetangga yang sakit, kita membesuk mereka. Ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita membantu mereka. Jadi bergaul itu gak harus duduk kumpul sama mereka. Kalau ternyata hal itu memang mudarat buat kitanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, terima kasih Ustadz. Ada lagi ini yang chat. Ya, ini dari Yuliza. Bismillah, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siwanakum. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi hal di mana kita meyakini bahwa ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal yuzami wa syah'i askomi, akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Tetapi qadar Allah terdampak juga. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Semua doa sebenarnya bukan hanya doa yang ditanyakan. Kita minta sesuatu atau kita berlindung dari sesuatu, kok ternyata apa yang kita takutkan menimpa kita. Gimana Ustaz? Bukankah Allah Azza wa Jal yang berjanji mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Kok ana sudah minta sama Allah, yang ana pinta nggak dikasih, yang ana berlindung kepada Allah, malah ana kena bencana. Baik, tadi hadis yang disebutkan doa Nabi SAW mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang kulitnya itu berubah jadi putih. Berlindung dari itu. Yang kedua, wa'udzubika minal junun. Aku berlindung kepadamu dari junun, kegilaan, hilangnya akal. Yang ketiga, wal judam. Berlindung dari judam. Judam ini kusta mungkin ya. Yang rontok, rambutnya rontok kadangkala. Dagingnya juga rontok. Sendi-sendinya rontok. Wasayil asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk, yang menjijikan. Yang ya kita nggak suka. Di antara penyakit yang buruk mungkin sekarang ini seperti, ini kalau pertanyaan dari perempuan tadi, ada penyakit yang sangat ditakutkan perempuan yang namanya kanker. Dan laki-laki pun takut ya. Mungkin laki-laki lebih takut dengan penyakit jantung. Dengan kanker. Perempuan mungkin berpotensi untuk terkena kanker. Dia udah berlindung sama Allah, karena kena kanker. Gimana dengan janji Allah Azza wa Jalla? Allah tidak pernah ingkar janji. Ahibati fillah, tatkala kita berdoa, kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang memohon kepada Allah. Allah berjanji akan mengabulkan doa
Tapi jawaban dari doa dan permohonan hamba itu satu dari 3 hal. Karena memang nggak bisa orang menjadikan dunia ini surga. Nggak bisa. Kita ini di dunia. Aku minta ya Allah rumah yang bagus. Istri yang cantik. Yang nggak sakit-sakitan. Anak-anak yang soleh, soleha. Kita minta seperti itu. Ana minta ya Allah buah mangga ini kalau bisa buah terus sepanjang tahun. Ana minta kalau perempuan minta supaya tidak keriput. Supaya tetap muda terus. Nggak bisa jamaah. Artinya kita merubah dunia untuk menjadi seperti surga dengan doa kita. Nggak bisa. Oleh karena itu Allah berikan jawaban dari permohonan hamba itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang dia pinta dikasih sama Allah. Berlindung dari penyakit-penyakit buruk ini, Allah lindungin dia. Yang kedua, yang dia pinta nggak dikasih, tapi Allah jauhkan dia dari malapetaka, dari musibah yang setara dengan doa dia. Yang diminta nggak dikasih, tapi dia diselamatkan dari malapetaka. Subhanallah jamaah. Ana beberapa hari setelah Idul Fitri ini alhamdulillah bersyukur sama Allah. Diselamatkan dari musibah. Naik mobil hampir ketabrak. Artinya mungkin kita nggak pernah doa jangan sampai ana tabrakan. Tapi kita minta A. Ternyata yang ana minta A nggak dikasih tapi Allah selamatkan ana dari bencana. Pernah hampir roda mobil masuk ke sungai. Ke got ya bukan sungai, ke got. Ada orang, awas kata dia, berhenti, subhanallah. Ana pernah berdoa supaya ban mobil ana gak masuk ke sungai? Gak pernah. Tapi ana minta yang lainnya. Bisa jadi yang ana mohonkan itu gak dikasih, tapi Allah selamatkan kita dari petaka yang akan menimpa kita. Yang setara dengan doa kita. Tapi kalau 2 hal itu kita tidak dapatkan, kita akan dapatkan yang ketiga dan itu lebih baik. Apa? Allah akan kumpulkan doa kita jadi pahala buat kita. Yang dipinta nggak dikasih tapi ditabung sama Allah Azza wa Jalla untuk bekal kita di akhirat sana. Tentunya yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang di sisi kita. Maka buat siapa saja yang berdoa memohon kepada Allah, teruslah berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada ruginya berdoa memohon kepada Allah. Yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Beta Aresti A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, teruntuk Ustadz adalah yang dimaksud dengan penyakit ain dan bagaimana cara mengobatinya dan menghindarinya. Pertanyaan kedua, teruntuk dokter selaku moderator, bagaimana pandangan dokter medis, syukron Ustadz dan dokter. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Naam jamaah, bicara penyakit ain. Ain ini artinya adalah pandangan mata. Biasanya pandangan mata yang ada unsur hasad di dalam hati orang yang memandang. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wal ainu haq, dan ain itu artinya sebuah penyakit yang lewat pandangan mata yang penuh dengan hasad biasanya. Itu benar. Orang-orang musyrikin, Allah mengatakan tentang mereka,
Wa in kadu la yuzliqunaka. Mereka hampir saja memplesetkanmu dengan pandang. Maka beliau mengatakan wal ainu haq. Ain itu ada benar. Maka apa yang harus kita lakukan? Tiap hari. Setiap selesai sholat 5 waktu. Kita tuh diperintahkan untuk berdoa. Dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Robnya subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang Allah, apa yang diciptakan Allah SWT. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari malam hari kalau tiba. Dengan keburukan-keburukan yang di dalamnya. Berlindung dari penyihir-penyihir yang ketika meniupkan buhul-buhul mereka. Berlindung dari hasidin idza hasad. Dari hasadnya orang yang sedang. Di sini ain ini biasanya muncul dari hasad. Jadi keburukan jiwa dia memandang biasanya penuh dengan ketidakinginan orang itu baik. Bahkan ambisi bagaimana orang itu terkena bala, terkena penyakit. Dan itu benar. Sehingga kalau bicara berobat ke dokter itu, kadangkala ada dokter yang mengatakan, nggak apa-apa, sehat dia ini. Tapi kenapa ya? Bisa jadi karena ain. Ada penyakit-penyakit yang mungkin secara medis diperiksa ini itu nggak ketemu gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi SAW senantiasa tadi membaca Qul a'udzu birabbil falaq ya, surat Al-Falaq di pagi hari, habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mau tidur pun baca. Karena keberadaan orang-orang jahat itu, jiwa-jiwa yang buruk, yang menginginkan keburukan buat kita itu ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan. Jazakumullah khair, Dok. Fadhal. Disampaikan Ustadz tadi sudah jelas. Tapi di dalam ilmu kedokteran kita ada mengatakan teori psiko-neuro-endokrino-imunologi. Jadi itu semuanya berpulang kepada psikis kita yang akan mempengaruhi syaraf kita, mempengaruhi hormonal kita, dan juga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau tadi Ustadz bilang itu ceritanya berhubungan dengan hasad, ya tinggal psikisnya tadi. Untuk dikuatkan kembali, biasanya kalau saya kepada pasien begitu, saya suruh aja diperkuat zikir pagi dan petangnya. Insya Allah mungkin itu bisa membantu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dokter ketemu nggak sama penyakit-penyakit yang mungkin secara medis nggak ketemu penyakitnya dia, Dok? Banyak sih Ustaz. Banyak. Jadi sekarang zaman sekarang ini lagi ya banyak lah. Baru kemarin pun itu akhirnya dia berhusnuzon, suuzonnya itu bahwa dia diguna-gunain. Jadi saya bilang husnuzon saja. Supaya jangan itu masuk sebagai penyakit ain tadi. Jadi ya udah, saya selalu bilang santuy sajalah EGP, nggak usah dibuat, tapi perkuat zikirnya. Mungkin begitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Siap Dok, barakallahu fikum. Nah. Wah, ya. Ada lagi?
Ya, ini dari Evi Rosnawati. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Semoga Ustadz dan semua tim selalu dijaga dan dilindungi Allah. Ustadz, Ana mohon penjelasan. Dalam bulan Ramadan, semua setan dibelenggu. Tapi kenapa kejahatan meningkat di bulan Ramadan? Syukran. Tafadhol, Barakallahu Ustaz. fikum. Nah, kayaknya kalau dikatakan kenapa kejahatan meningkat di bulan Ramadan, kayaknya nggak benar juga. Kalau kita lihat yang meningkat di bulan Ramadan itu kebaikan, kebajikan, ketaatan, kemaksiatan berkurang drastis. Sampai kalau orang-orang yang tahu rumah sakit aja bicara, anak punya teman di Bondoso itu cerita, di rumah sakit itu berkurang jumlah pasiennya, 30% berkurang kalau nggak salah, atau 70%, atau sebaliknya. Itu bicara mungkin secara fisik ya, orang jadi sehat. Karena pola makannya teratur ya, pola hidupnya juga lebih baik. Bicara kejahatan di bulan Ramadan berkurang. Yang penuh di bulan Ramadan itu masjid. Terus tetap ada keburukan, Ustaz. Ya. Kalau perkataannya kok tetap ada orang yang berbuat jahat. Tetap ada orang yang nggak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang nggak sholat. Padahal katanya setan ini belenggu. Memang para ulama menjelaskan di antara makna dibelenggunya setan ini. Apakah mereka dibelenggu dari sisi mereka dipersempit gerak-geriknya untuk menggoda manusia. Dengan orang berpuasa, karena setan itu ikut aliran darah, puasa dia ini mempersempit ruang gerak setan. Yang kedua, memang setan ini dibelenggu secara hakiki. Mereka dibelenggu. Adanya kejahatan, tetapnya orang-orang melakukan dosa, kita tahu manusia ini punya nafsu. Yang nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang biasa berbuat dosa. Ketika setannya dibelenggu, dia nih udah jadi setan sebenarnya. Anda pernah contohkan seperti dua sahabat. Sahabat yang pertama ini baik. Yang satu buruk. Kemudian dipengaruhi kawannya ini sampai akhirnya kawannya ini yang dulu nggak nakal jadi nakal. Yang dulu nggak minum khamr jadi minum khamr. Yang dulu nggak sabu-sabu jadi sabu-sabu. Subhanallah. Akhirnya A sama B. B ini yang dipengaruhi sama A. Si A di penjara. Pertanyaannya, apakah si B kemudian jadi orang baik? Atau dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah dia lakukan? Karena memang ada orang berbuat dosa karena kebiasaan. Allah mengkondisikan, udah nih kawanmu yang suka membisikkan keburukan udah ditahan. Kalau bicara engkau dipengaruhi sama kawanmu, dulu sekarang kembali kepada dirimu. Jadi adanya dosa dan kejahatan itu karena diri manusia sendiri ingin melakukannya. Bahkan Allah menyebutkan syayatinul insi wal jinni. Ada setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Yang dibelenggu yang dari bangsa jin. Yang dari bangsa manusia tetap ada kawan-kawan yang menyuruh kepada keburukan, tetap ada di bulan Ramadan. Anak sampai sedih ya. Pernah satu hari ngantar anak ke dokter. Di sebelah klinik itu ada bangunan. Ya Allah, yang kerja di bangunan. Dengan rokoknya, minumnya di pinggir jalan. Apa? Waktunya sholat waktu itu. Waktunya zuhur. Wah mereka nggak sholat. Mereka istirahat, duduk, makan, ini itu. Sholat tidak. Tetap ada. Maka yang orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian gak diampuni dosa-dosanya. Itu didoakan masuk neraka. Sama Nabi SAW. Karena keterlaluan dia ini. Keterlaluan banget. Dikasih musim kebaikan. Dikondisikan setannya dibelenggu. Pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka. Penyeru kepada kebaikan terus. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi dia gak sama sekali tidak tertarik.
untuk mencarinya. Makanya didoakan orang yang dapat bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, semoga dijauhkan sudah orang itu. Syaqi, jadi orang yang sengsara hidupnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa ya di Jember? Asar kita 45 dok, kita di Jember adzan 14.45 dok. 14.45. 6. Ya, selanjutnya. Ya, ini pertanyaan dari Chandra Ramadhani. Bismillah, Ahwan izin bertanya Ustadz, apakah ada panduan umum maupun khusus dari agama terhadap penanganan gangguan jiwa? Apakah yang harus diperhatikan bagi dokter, psikiater dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa? Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Ya. Ahibati fillah. Kenapa ada orang gila? Ada orang terganggu jiwanya. Agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kadang-kala nggak pernah mensyukuri akal yang Allah berikan kepada kita. Ketika ngelihat orang gila, kita jadi sadar. Alhamdulillah. Makanya kalau ngelihat orang kena bala itu, kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btuliya bihi wa faddalani ala katsir minal khalqi tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari penyakit yang menimpa dia, dari bala yang menimpa dia, dan Allah memberikan kemuliaan kepada aku dengan banyak kemuliaan dari hamba-hamba Allah yang lain. Bersyukur sama Allah. Yang kedua tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang gila ini, yang punya penyakit jiwa. Dalam pandangan agama, orang gila itu tidak dicatat amalannya. Rufi al-qalam an thalath. Kata Nabi SAW, penanya malaikat yang mencatat amalan hamba itu diangkat dari 3 orang. Dari bayi sampai dia balik. Dari orang tidur sampai dia terjaga. Wa anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia itu sadar. Jadi pandangan agama orang gila ini gak dosa. Tapi kalau orang gila melakukan sebuah tindakan mungkar, maka perlu dilarang. Melihat orang gila mau ngelemparin batu rumahnya orang, nggak boleh. Bagaimana kita cegah? Walaupun dia nggak dosa, tapi dia merusak. Tapi ngelihat orang gila nggak berpakaian jalan, dosa nggak dia? Nggak dosa dia. Tapi tugas kita bagaimana menutupin aurat dia. Jangan dibiarin. Kalau dia membuat kemungkaran, bagaimana ditahan. Makanya kadang-kadang orang gila itu ditaruh di tempat tertentu. Bukan karena kita jahat sama dia. Ada orang tua yang kadang-kadang nggak terima gimana anak-anak ditaruh di tempat rumah sakit jiwa umpamanya. Itu salah satu bentuk bagaimana menyelamatkan dia supaya tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, bicara tentang pengobatan orang gila. Kalau secara agama tetap ada namanya ruqyah. Gila itu mungkin nanti dokter Amrullah bisa jelasin ya. Ana punya kawan dokter, dia cerita dia pernah magang di rumah sakit jiwa. Dia ceritakan bahwasanya tetap dalam menangani pasien gila ini, pasien penyakit jiwa ini harus berkolaborasi dengan tokoh agama. Karena mereka tahu bahwasanya gila itu ada yang karena syaraf, ada yang karena gangguan jin. Sehingga tidak hanya dengan obat-obatan, tapi perlu dengan adanya ruqyah. Dan alhamdulillah bisa jadi kalau orang gila nggak mungkin dia meruqyah diri sendiri ya. Maka dokternya yang perlu belajar ruqyah.
Kalau tidak didatangkan orang yang ahli ruqyah untuk meruqyah, itu orang gila. Diajari dan tetap yakin jemaah. Yakin bahwasanya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Insya Allah tetap ada harapan kesembuhan. Kalau bicara secara medis, mungkin Dr. Amrullah bisa memberikan arahan. Jazakumullah khair. Ya, kalau secara medis pengalaman saya pun selalu seperti yang Ustadz katakan tadi, kita suruh keluarganya meruqyah dia. Supaya paling enggak bisa dilakukan secara rutin di dalam penanganan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Sambil kita secara medisnya seperti teori tadi, psikoneuroendokrinoimunologi, di mana titik permasalahan dasarnya. Jadi seperti selalu Ustadz ajarkan, wa ma'asobakum fi musibatin fabima kasabat aidikum, ya kita cari di mana si sumbernya tadi. Secara medis, apakah ada suatu sistem yang kita sebut terjadinya peradangan tersembunyi yang menyebabkan kerusakan di dalam sistem saraf, atau ada kelainan hormonal, atau pada gangguan sistem persarafan tadi. Jadi mungkin secara medis itu yang bisa kita lakukan, tapi tetap saya pribadi menganjurkan untuk tadi meruqyah juga. Saya sangat setuju dengan itu. Karena penyakit-penyakit yang seperti Ustadz katakan tadi, yang udah shopping ke dokter mana, sampai akhirnya dia paranoid, mau ke paranormal. Daripada dia ke paranormal, lebih bagus kita paling enggak kita ajarkan dia untuk apa-apa saja yang atau bagaimana yang dilakukan untuk bisa meruqyah yang bersangkutan. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair dok. Barakallahu fiik. Tapi kalau obat-obatan dok, ada obat-obatan yang dikonsumsi dok buat orang-orang seperti itu dok? Kalau dari sudut pandang kita kedokteran fungsional, kita tidak istilahnya tadi obat yang konsepnya hanya menekan keluhan saja. Jadi kalau tadi gila dikasih obat penenang, enggak menyelesaikan masalah. Kalau itu sumbernya tidak diberesin, lama-lama obat penenang itu pun akan bergantung dosisnya nambah atau double lagi, macam ditambahkan lagi. Yang enggak menyelesaikan, enggak solusi. Seperti yang Ustadz sampaikan, likulida indawa, ya memang ada penyembuhnya. Setiap penyakit di sisinya itu ada penyembuhnya. Allah ciptakan itu di alam ini. Jadi Itulah obat dengan itu sebenarnya nggak ngobatin gitu dok ya? Ya enggak. Saya selalu tanya sama keluarganya, ini mau diobatin atau mau disembuhin? Kalau diobatin ya tadilah minum obat, kasih obat penenang, kasih obat tidur, segala macam. Tapi apakah selesai? Tidak, dia bergantung dengan itu jadinya. Jadi kita mau cari di mana akar permasalahannya. Allah menyediakan itu kok di alam ini. Ya. Makanya filosofi kita di dalam kedokteran fungsional mengatakan only nature could heal. Hanya alam yang mampu menyembuhkan. Ya memang, sebaik-baik ciptaan adalah ciptaan Allah. Obat adalah ciptaan manusia. Jadi kesanalah kita cari, tapi dicari dulu di mana. Saya selalu sampaikan, kalau rumah rusak, mau dibenerin, apa yang mau kita beli untuk betulin itu? Ya tergantung di mana rusaknya. Ya sama, penyakit juga begitu. Harus kita cari dulu di mana inti dasar permasalahannya. Itu mungkin Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair dok. Barakallahu. Ya, ada lagi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi yang bisa kita sampaikan ke Ustadz. Ini satunya yaitu Mas Nun Saifur Rahman. Bismillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kita tidak tahu puasa kita diterima atau tidak. Sedangkan kita sudah merayakannya.
Apakah ini tidak mendahului ketentuan Allah? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Naam jamaah. Jadi kita sebenarnya bukan merayakan diterimanya amalan kita. Enggak. Jadi seorang muslim itu mengikuti aturan. Kalau bicara bagaimana supaya amalan kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang kita bisa lakukan adalah memenuhi syarat dan ketentuan. Bicara sholat, ya udah harus wudhu, ya wudhu kita. Menghadap kiblat, ngadep kiblat kita. Takbir, takbir kita. Puasa juga kayak gitu. Syaratnya niat, kita berniat. Kemudian jaga sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, menjaga semua pembatal-pembatal puasa. Menjaga semua yang mengurangi pahala kita. Setelah itu berdoa. Maka muslim itu ibadahnya harap-harap cemas. Kalau dikatakan bagaimana kita merayakan karena sebulan udah bisa puasa. Allah kasih taufik sama kita. Allah kasih petunjuk sama kita, sebulan penuh kita bisa berpuasa. Oleh karena itu kalau disebut Idul Fitri, kembali berbuka tadi. Kalau nggak puasa, nggak ada Idul Fitri buat engkau. Nggak ada. Gimana kau mengatakan, anak besok lebaran Idul Fitri. Engkau nggak puasa. Maka Idul Fitri itu sebenarnya kembali berbuka. Itu yang kita rayakan, di mana Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa beribadah sebulan penuh, berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu kita diperkenalkan untuk berbuka kembali, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun diterima atau tidak amalan kita, di sini tugas kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Kalau ada kekurangan, kita bertobat, kita beristighfar. Kalau memang alhamdulillah baik amalan kita, ya kita berdoa memohon kepada Allah supaya diterima amalan kita. Karena ahibati fillah, kalau orang dari lahir sampai mati beribadah kepada Allah, kelak pada hari kiamat dia akan melihat amalan dia ternyata sedikit amalan kita. Masih sedikit. Bagaimana dengan ibadahnya yang masih kurang-kurang? Sekali lagi kita lihat yang terjadi di Idul Fitri ini adalah ya kita bergembira, kemudian kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Nabi SAW juga pernah menjelaskan ketika yang namanya Idul Fitri kan banyak kegiatan-kegiatan yang bersenang-senang di situ. Nabi mengatakan, lita'lamal yahud anna fi dinina fusha. Agar orang-orang Yahudi tahu, karena di Madinah beliau bertetanggaan dengan orang Yahudi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan agar orang-orang Yahudi tahu bahwa di agama kita ini ada waktu istirahat, ada waktu bersenang-senang, ada waktu santai gitu loh. Tapi setelah itu lanjut ibadah lagi. Jadi kita beribadahnya sampai mati. Hanya saja di momen-momen yang memang kita diperintahkan untuk ya bersenang-senang, kita bersenang-senang tanpa berbuat dosa kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, ya ini mungkin ada dua. Inilah yang menjadi pertanyaan terakhir kita. Pertama, tidak mencantumkan nama. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Anak-anak saya pada sakit, tiga-tiganya udah 6 hari. Sudah saya beri obat herbal. Amalan apa yang harus saya lakukan? Hati-hati, hati saya khawatir sekali melihat anak-anak kecil saya. Mohon nasihatnya. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Allah Azza wa Jalla meletakkan rahmat ya di diri orang tua. Kalau ngelihat anak sakit, dia kadang-kala orang tua mengatakan, ya Allah, kok anak yang sakit, ya Allah, pindahkan ke anak, nggak apa-apa anak yang sakit, yang penting anak-anak sembuh. Itu dari sayangnya orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ingat bahwasanya mau obat herbal, mau obat apa saja, itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika anak sakit, ketahuilah, yang menurunkan penyakit Allah, yang mengangkat Allah. Jadi kita minta sama Allah. Letakkan di tempat yang sakit tanganmu, mengatakan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah.
lalu mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Baca sama artinya. Di mana kita benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah. Sebagian kalau anaknya sakit, yang dipikirkan dokter, rumah sakit, obat. Dokter, rumah sakit, obat itu hanya sebab. Berapa banyak orang ganti-ganti dokter, anaknya tetap sakit. Pindah rumah sakit, anaknya tetap sakit. Obatnya diganti, tetap sakit. Kenapa? Karena yang menyembuhkan pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu dilakukan adalah tadi memohon kepada Allah. Menggantungkan keyakinan yang dapat menyembuhkan adalah Allah. Lalu sebabnya dijalanin. Dikatakan obat herbal. Kalau kadang-kala memang belum sembuh, mungkin kita perlu bawa ke dokter. Karena bukan herbalnya yang salah. Kadang-kala kita salah mendiagnosa sakitnya apa, obatnya nggak cocok. Karena obat herbal ini macam-macam. Atau mungkin karena dosisnya, atau karena ada penyebab lainnya. Maka nasihat anak sebabnya tetap dijalankan. Salah satunya tadi berangkat ke dokter, konsultasi ke dokter yang amanah. Sambil tetap hati bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin seperti itu dok. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, yaitu dari Dr. Bambang Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, sholat yang baik diterima oleh Allah itu yang gimana? Dan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz. Masya Allah jamaah. Nah, kalau kita bertanya bagaimana sholat yang baik, maka sholat yang baik itu adalah sholat yang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Di sini dituntut seorang hamba itu untuk belajar dan terus belajar tentang syarat dan ketentuan sholat. Ada yang bagian gerakannya, ada yang bacaannya, ada yang bagian hatinya. Jadi sholat yang baik adalah sholat yang dilaksanakan tepat waktu, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Akan tetapi jamaah perlu kekhusyuan dalam sholat kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innal abda la yusalli salata ma yuktab lahu minha illa usyruha. Ada seorang hamba yang sholat, yang dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/10-nya. Dari 100 itu dia cuma dapat 10. Sholat dia cuma dapat 10. Zuhur dapat 10. Isya dapat 10. Jadi sholat 5 waktu itu cuma dapat 50. Padahal 500 tuh umpamanya. Tusu'uha. Ada yang cuma dapat tusu'uha. 1/9. Ini 1/10. Ada yang dapat 1/9. Ada yang dapat 1/8. Ada yang dapat 1/7. Ada yang dapat 1/6. Ada yang dapat 1/5. Ada yang dapat 1/4. Ada yang dapat 1/3. Ada yang dapat setengahnya. Subhanallah. Nabi tidak menyebutkan yang dapat full. Beliau katakan dapat setengah. Karena memang sholat ini berjam. Diperlukan ada khusyuk, ada tadabbur yang merupakan ruh sholatnya. Bukan cuma gerakan. Makanya kadang-kala di masjid itu ada 10 orang satu soft. Tapi satu sama lain beda pahalanya. Kekhusyuan di antara mereka berbeda. Tadabbur untuk sholat mereka itu berbeda. Hadis ini benar-benar memotivasi kita untuk memperbaiki sholat kita. Kualitas sholat kita. Baik, makanya tadi disebutkan. Ada orang sholat tapi sholat yang seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok enggak Ustaz? Apa penyebabnya?
Sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia pelaku dosa. Tapi kalau sholatnya benar, biasanya dia akan terhindar dari dosa. Dari perbuatan keji dan mungkar. Kalaupun dia melakukan, ya mungkin dosa-dosa kecil yang semuanya tidak terlepas dari itu. Tapi ada dosa-dosa besar yang dia akan diselamatkan dari sana. Maka tugas kita menjaga sholat kita. Tatkala kita masih berbuat dosa, udah sholat masih kok dosa tetap anak kerjain. Sholatnya dibenerin, bukan sholatnya disalahkan. Katanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi fulan ini Ustaz, sholat tapi tetap berbuat zina umpamanya. Iya, berarti ada masalah di dianya yang melaksanakan sholatnya. Diajarin bagaimana menyempurnakan sholatnya. Khususnya yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan baik sebelum, ketika sholat, dan yang berkaitan dengan ruh sholat itu sendiri, yaitu kekhusyuan yang ada di dalamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Dok, karena udah adzan di Jember ini Dok. Jadi Anda kembalikan ke Dr. Amrullah Siregar, jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas masukan-masukannya, mudah-mudahan ini menjadi awal baru bagi kita semua untuk melangkah ke yang lebih baik lagi. Terakhir, ingin saya titipkan sedikit, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kasihan saudara kita di sana, kita doakan mereka supaya mereka terbebas dari segala macam masalah yang membelenggu mereka. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terakhir, kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.